Oke, masih semangat ya ngerjain soal ini lagi. Kita dapat soal grafik berikut ini. Oke, sekarang pakai grafik. Hubungan antara gaya elektrostatik ya, gaya Coulomb ini dengan jarak. Oke. Kita tahu tadi gimana hubungannya gaya Coulomb adalah K+1 kali Q2 dibagi jaraknya dikuadratkan. Seandainya yang ditanya adalah hubungan jarak dan R saja, jadi kalian cukup membuat relasi seperti ini, F gitu ya. Oke, ini tinggal dikali gitu, berbanding terbalik dengan seper R kuadrat gitu. Jadi artinya K, Q1 dan Q2 nggak dianggap ya gitu ya, karena pada kasus ini adalah di medium yang sama, jadi K nya sama, medium tempat terjadinya percobaan ini adalah sama, dan Q1 dan Q2 besarnya sama juga. Yang dijadikan variabel atau variasi adalah jarak dan gaya gitu ya. Dari kurva ini jarak dan gayanya berbeda-beda. Oke, jadi tinggal gimana ini? Ya sudah, tinggal bikin persamaan gini. Kalau berbanding terbalik bikin persamaannya masih bisa pakai perbandingan aja ya. Kalau di sini F1, di sini karena berbanding terbalik jadi F1 kuadrat. Kalau di sini F2 jadi yang R2 kuadratnya di atas gitu ya. Ya, nah, kalian lihat di sini ternyata kalau kita masukkan F1 nya 4 ya gitu ya, kita dapat R nya berapa nih? 0,1 gitu. Nah, kalau di sini F2 nya 1 ya nggak disoalkan dari gitu ya, dari kita baca grafik. Kalau di sini F2 nya 1 Newton, ternyata di sini R2 nya X gitu. Nah, ini kuadratnya disatuin aja ya. Oke, gimana cara ngilangin kuadrat ini biar nggak ada di sini kuadrat lagi? Kita akarin semuanya gitu kan. Akar 4 2, akar 1 ya 1 gitu kan. X kuadrat diakarin jadi X, 0,1 dikuadratin jadi 0,1. Ini tinggal disilang, jadi X sama dengan 1 kali X, 0,1 dikali 2, 0,2 dalam satuan meter, jadi X nya adalah 0,2 meter gitu ya. Sebuah partikel bermasa 0,3 gram diikat dengan benang, oke, yang tak bermasa, ini ada benang partikelnya ini, dan dimasukkan ke dalam suatu daerah medan listrik. Oke, ini ada daerah medan listriknya, ini banyak di sini medan listriknya. Oke, sampai sini ya. Ya. Sehingga muatan yang tadi bermuatan plus ini, di sini bermuatan plus Q atau apalah ya, Q saja, Q kecil. Ini akan membentuk sudut tertolak dalam hal ini ya. Nah, ke arah sana ya. Kenapa dia menyimpang seperti ini? Karena ada gaya listrik yang ke sana. Jadi kalau dia gaya listriknya menyimpangnya ke arah kiri, tentu saja gaya listriknya ke sana. Tapi di sini kayaknya ke kanan ya. Oke, pertanyaannya adalah berapakah muatan partikel Q tersebut? Yang kita cari Q-nya ya. Berapa sih Q-nya ini? Caranya gimana? Karena di sini ada sudutnya. Oke, kita dapat di sini. Ini kan benda ini punya massa juga ya, punya gaya berat. Nah, makanya dikasih tahu ada massa dan ada gaya berat. Berarti massanya 0,3 gram ya. Jadi ini kilogram. Ingat dikali 10 pangkat meter. Dan G itu 10 meter per sekund kuadrat. Jadi dapat berapa nih? Ya, 3 per 10 pangkat minus 3 Newton ya, 3 per 100.000 ya. Oke, gitulah ya. Kemudian kalian lihat di sini yang ditanya adalah muatan. Nah, kita nggak perlu nyari tegangan tali ini dalam hal ini. Kenapa? Karena cukup begini. Coba lihat ya. Ini kita punya di sini gaya F kanan. Terus ada tegangan tali yang ke arah menyimpang ke atas sana. Ini titiknya. Tapi kita nggak perlu cari itu. Kenapa? Karena sudah ada sudut di sini ya. Ini sudutnya 45 derajat ya kan. Nah, lihat. Jadi segitiga gaya ini dan bangunan yang dibentuk ini, ada bangun segitiga juga di sini. Ini garis, ini semiringnya, ini garis hayal, garis yang tegak lurus terhadap bidang gantung ya. Ini tegak lurus di sini, dan dia nanti tegak lurus juga dengan F di sini nih, yang ke kanan. Nah, ini siku-sikunya di sini, berarti dia sebangun. Berarti kita bisa menggunakan sudut yang ini sama dengan sudut yang ini gitu. Karena dia sama, kalau mau menghitung F, kita hitung F ya, karena di dalam F ini nanti ada muatan listriknya.
kan kaki. Oke, tapi ini dalam medan ya. Gimana kalau dalam medan Q dikali bukan muatan titik, ini muatan titik dalam medan listrik Q kali E. Nah, cukup begini saja. Jadi kita kalau mau nyari muatannya ya udah di sini nanti ada ya. Jadi kita sudah dapat dikasih W-nya. Nah, ini W ke bawah. Ingat, ini ada W, ini ada F. W dan F saling tegak lurus dan sudutnya 45 derajat. Kita pakai apa ini? Pakai perbandingan tangannya. Kan tangan itu sama dengan sisi di depannya, F-nya dibagi W kan, F dibagi W ya, sudutnya itu 45. Sementara W-nya kita udah dapat. Jadi kalau tangan 45 itu kita tahu sama dengan 1, ya kita bisa simpulkan W itu sama dengan F, atau F itu sama dengan W gitu, yaitu sama dengan 0, atau 3 kali 10 pangkat min 3 Newton juga. Jadi kalau Q-nya adalah nggak tahu, Q-nya nggak tahu, itu yang dicari. E-nya adalah gitu, ini sama dengan penyelesaiannya gitu mudah ini kan ya nggak, ini jadi murid. Q sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan E-nya berapa? 500 Newton per coulomb. Satuannya udah MKS semua, jadi nggak apa-apa kalau saya ini dicoret tinggal jadi coulomb ya satuannya nanti. Oke, ini nolnya jadi 3/5 ini ya, kita baca ya. 3/5 dikali 10 pangkat minus 5 ya, ini min 2, ini tambah lagi, ini 2 dengan min 3 dengan min 2 jadi min 5. Dan 3/5 itu adalah 6 kali 10 pangkat min 1, tapi ditambahin ke sini aja ya. Nah gitu, coulomb satuannya ya. Atau ini namanya apa? Mikro. Jadi kadang-kadang tulis 6 mikro coulomb. Nah, jenis muatannya apa? Kalau ditanya jenis muatannya ternyata positif. Mengapa positif? Karena arah gaya searah dengan medannya. Jadi coba perhatikan, E-nya ke kanan, G-nya pun ke kanan. Seandainya E dan F-nya berlawanan arah, berarti jenis muatannya negatif gitu ya.